Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas dalam film The Doctor 1991 yang akan digabungkan atau dianalisis dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Adapun anggotanya, yang pertama saya sendiri, Tasya Amanda, NPM 2008-260233. Saya Elsa Mayori, NPM 2008-260-230. Saya Diki Tasya, NPM 2082-60227. Saya Prizi Windardarini, 2082-60226. Saya Fauzi Alfiana Sikuan, NPM 2008-2631. Nah, selanjutnya materi yang pertama akan saya bawakan sebagai pemateri yang pertama. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri 1, saya akan membacakan tentang film The Doctor. Nah, film The Doctor 1991 bercerita tentang dokter bedah jantung dengan nama Jack McKee. Dia berpusat pada diri sendiri, sombong, dan pandangannya terhadap orang lain menunjukkan kurangnya empati terhadap pasiennya. Dari awal film, kita melihat bagaimana dia sering menggunakan sarkasme dan lelucon ketika dia merawat pasiennya. Tetapi beberapa pasien ini tidak menanggapi terlalu baik dan tidak suka dengan sikap dokter yang sombong, yang dibuktikan dengan perkataan Jack kepada para dokter residen bahwa tugas seorang ahli bedah adalah memotong. Kau hanya punya satu kesempatan, kau potong, perbaiki, dan tutup. Dan dia menyangkal bahwa memperhatikan perasaan pasien juga hal yang penting. Sepanjang film, saya melihat bahwa Jack mengalami batuk kecil. Hal ini juga diperhatikan oleh ahli bedah lain dan istrinya yang mendesaknya untuk memeriksanya. Dia tidak mengatur janji untuk memeriksakannya sampai suatu malam ketika dia mengemudi mobil bersama istrinya. Aneh, Jack mengalami batuk darah. Batuknya menjadi lebih buruk. Kemudian dia memutuskan untuk memeriksakannya kepada dokter spesialis THT, yaitu Dr. Abbott. Ketika dia diuji, dia segera mengetahui bahwa dia memiliki tumor ganas di tenggorokannya. Disinilah segalanya dimulai berubah untuknya. Peran dokter dan pasien dibalik, dan dia mengalami sebagaimana rasanya menjadi pasien. Saat menjalani perawatan, dia segera menyadari apa yang harus dilalui pasien di rumah sakit tempat dia bekerja. Dia bisa merasakan langsung bagaimana pasien dirawat, seperti apa mengisi kertas kerja, menunggu di ruang tunggu, diabaikan oleh dokter, dan bahkan ada dokter yang merawatnya dan memperlakukannya dengan dingin. Nah, dilihat dari sikap Dr. Abbott yang acuh terhadap perasaan Dr. McKee ketika mendapatkan breaking bad news. Dan juga Dr. Abbott merasa tersinggung karena pasien meminta second opinion. Melalui perjalanan ini, saya melihat bagaimana Dr. McKee perlahan menyadari pentingnya merawat pasien sebagai manusia, bukan hanya melihat dan mengobati penyakitnya saja. Sekarang, setelah melalui pengalamannya dari sudut pandang pasien, dia menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang perlu diperhatikan ketika menjadi seorang ahli bedah daripada memotong tubuh manusia dan mendiagnosis pasien. Di film ini juga ditampilkan bahwa tidak ada komunikasi dokter dengan pasien yang baik. Pasien meminta untuk di ruangan VIP, tapi ternyata harus berbagi ruangan dengan orang lain, hingga dia merasa tidak nyaman. Tidak ada penjelasan sebelum melakukan prosedur. Dalam adegan, Mr. McKee tidak mengetahui bahwa dia akan dibiopsi usus. Dan Dr. Abbott hanya meminta maaf atas ketidakjelasan prosedur dan lama menunggu. Nah, adapun pada film ini, hal-hal yang dihubungkan atau dianalisis dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia ada beberapa. Yang pertama itu adalah pentingnya merawat pasien sebagai manusia, bukan hanya melihat dan mengobati penyakitnya saja. Saya memilih film ini karena menurut saya film ini berhasil menggambarkan apa yang sangat umum dalam sistem perawatan kesehatan kita. Biomedis adalah praktik utama yang digunakan untuk merawat pasien.
Dalam materi yang disajikan dalam kursus ini, saya telah melihat bagaimana bidang ini dapat memiliki kekuatan dan kelemahan. Salah satu kelemahan dalam biomedis adalah fokus yang ketat pada masalah dengan satu penyebab. Tidak terlalu pandai memperhatikan faktor lingkungan, politik, ekonomi, dan sosial kesehatan dan penyakit yang mencakup keadaan biopsikososial pasien. Nah, ada bagian dalam film ini di mana seorang pasien diberi perawatan yang akhirnya berdampak merugikan baginya. Pasien tersebut menggugat rumah sakit karena menjalani operasi yang tidak bermanfaat baginya. Dokter bedah tahu bahwa ada pilihan yang lebih baik untuk pasien dan dia masih tidak mengoperasi pasien. Pasien sekarang menderita bicara cadel, kelupaan, dan lain sebagainya karena operasi mempengaruhi tubuhnya dan kualitas hidupnya. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepercayaan pasien kepada dokter adalah yang penting dan hadiah terindah bagi dokter. Hal ini menyebabkan beberapa pasien tidak mempercayai dokter. Dan sebenarnya, kepercayaan pasien kepada dokter adalah yang penting dan hadiah terindah bagi dokter. Dalam film tersebut, seorang pasien terdengar berkata, "Saya tidak percaya apapun yang dikatakan dokter saya. Saya tahu pasti dia selalu berbohong." Dalam film tersebut, Dr. Mike adalah salah satu ahli bedah yang kurang simpati kepada pasiennya. Dalam satu adegan, dia berbicara dengan murid-muridnya dan mereka mendiskusikan bahaya perasaan ketika terlalu dekat dan perasaan atau empati yang terlalu kuat kepada pasien. Bahaya yang mereka maksud adalah menjadi dokter yang terlalu terlibat dalam kehidupan pribadi pasien. Dia mengatakan operasi adalah tentang penilaian dan untuk menilai kamu harus terpisah dengan pasien. Mungkin maksudnya jika kita memiliki perasaan kepada pasien, kita bisa tidak tegas dan kasihan kepada pasien. Salah satu dari mereka bertanya, apakah tidak wajar untuk terlibat dengan pasien? Dan Dr. Mike menjawab bahwa operasi itu tidak wajar. Anda membelah tubuh seseorang. Tugas seorang ahli bedah adalah memotong. Anda punya satu kesempatan. Anda masuk memperbaikinya. Dan keluar, perhatian adalah tentang waktu. Ketika Anda memiliki waktu 30 detik sebelum seorang pria berdarah, saya lebih suka Anda memotong lurus dan tidak terlalu peduli. Jawabnya, dia tidak mulai mengubah perilakunya itu terhadap pasiennya sampai dia sendiri ditempatkan pada posisi 1. Saat dia menjalani perawatannya, saya melihat pandangan dan tindakannya tampaknya berubah. Kita melihat di bagian lain film di mana salah satu dokter mengidentifikasi pasien berdasarkan penyakitnya daripada menggunakan nama mereka dan Jack menegur mereka. Di sini kita bisa melihat bagaimana pandangannya tentang pasien dan bagaimana mereka harus dirawat akhirnya berubah. Begitu dia memulai menyadari betapa negatif perilakunya, dia mampu membentuk hubungan kepedulian dengan pasiennya. Mereka belajar untuk lebih menyukainya sebagai seorang dokter dan lebih nyaman berbagi kekhawatiran mereka dan hal-hal seperti itu dengannya. Di dalam film ini, juga terlihat bahwa Jack sangat sibuk di rumah sakit dan membuat istrinya itu merasa sangat kesepian. Hingga ketika Jack sakit, dia membutuhkan keluarga yang mendukung dan menyemangatinya. Ternyata harapannya tidak sesuai keinginannya dan Jack pun merasa kesepian dan bertemu dengan June yang mengidap kanker otak stadium 4. Dan di sini bagi pasien-pasien terminal dan kanker aspek psikologis perlu diperhatikan, apakah dia hidup sendiri atau terkait keluarganya. Ini rentan membuat pasien memiliki keinginan bunuh diri, apalagi ia mengetahui bahwa waktunya hidup di dunia sudah sangat singkat. Dalam pengobatan, sangat penting peran keluarga untuk mendukung proses penyembuhan pasien. Dan di akhir, dia membuat simulasi sebagai pasien kepada murid-muridnya, sehingga mereka tahu bagaimana rasanya menjadi pasien dan Jack Mike menjadi dokter yang lebih baik, peduli dan bersimpati kepada pasiennya. Menurut saya, film ini sangat bagus untuk ditonton. Menonton film, seseorang dapat melihat aspek positif dan negatif dari biomedis. Kita melihat bagaimana dalam beberapa kasus pasien tampaknya dilupakan bahwa mereka adalah manusia dengan emosi, perasaan sedih, ingin bunuh diri, ingin menari, ingin bahagia.
mempunyai keluarga, teman, dan lain sebagainya. Kita juga dapat melihat bagaimana biomedis digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bidang ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, dan dalam filmnya kita diperlihatkan beberapa kelemahan tersebut. Satu hal yang saya harap, film ini dapat lebih fokus dalam membandingkan biomedis dengan bentuk penyembuhan lainnya. Sangat menarik untuk melihat reaksi jika bentuk penyembuhan lain diperkenalkan. Menarik juga untuk melihat bagaimana budaya dapat mempengaruhi perspektif dokter ataupun pasien di lingkungan rumah sakit. Baiklah, selanjutnya yang akan dibawakan pemateri ketiga. Pemateri ketiga, di dalam hal perawatan pasien, saya telah belajar banyak bahwa sangat penting untuk mempertimbangkan aspek kehidupan individu. Setelah dipertimbangkan, penting untuk menyadari bahwa pasien pada kenyataan masih manusia. Mereka memiliki kekhawatiran, pertanyaan, dan lain-lainnya yang saya rasa terkadang diabaikan dan tidak ditangani ketika datang ke bidang biomedis. Film ini berhasil menunjukkan betapa pentingnya merawat pasien dan kehidupan mereka. Pandangan, humaniora, etik, law, dan profesional pada kasus di dalam film ini ada beberapa aspek etiknya. Yang pertama, benefits, di mana tindakan yang dilakukan oleh Dr. Ellie Blomfeld dalam melakukan operasi laringektominya bagi Dr. Mike mengutamakan kebaikan pasien dengan mengangkat tumor ganas yang diidap pasien dan meminimalisir tidak adanya kehilangan pita suara total. Kemudian ketika ditanya apakah Dr. Ellie mau melakukan operasi, dia langsung melakukan proses operasi keesokan harinya, walaupun itu merupakan waktu libur untuk bekerja di rumah sakit. Terus ada non-manifest, di mana melakukan prosedur operasi bedah sesuai dengan standar operasional yang sudah ditetapkan. Pada kasus Dr. Morey, Kaplan melakukan malpraktek dikarenakan melakukan kesalahan selama prosedur, sehingga pasien mengalami masalah dalam berbicaranya dan menyebabkan terganggunya kualitas hidup pasien. Lebih baik tidak melakukan tindakan operasi sebelum mengetahui riwayat pasiennya. Terus ada justice, di mana film dijumpai keadilan karena walaupun Dr. Mike adalah dokter spesialis bedah jantung, dia beroperasi selama 11 tahun di RS tersebut, dia tidak dapat mendapat hak istimewa dan melakukan pertemuan dengan dokter sesuai dengan nomor antrian. Terus ada autonomi, di mana dalam kasus Dr. Mike tidak diberikan hak untuk melakukan second opinion kepada dokter lain, dan juga tidak informed consent ataupun penjelasan sebelum pelaksanaan prosedur biopsi dan operasi. Pasien tidak mendapatkan hak untuk memperoleh informasi tentang dirinya dan penyakit yang dialaminya. Terus ada juga aspek profesional, di mana pasien seperti June dan Dr. Mike merasa tidak puas atas pelayanan yang mereka dapatkan karena dari disiplin walaupun pihak RS terkesan lambat dalam menangani, dokter datang terlambat dan janji melakukan radioterapi dibatalkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Terus ada data di mana dokter tidak membuktikan komitmen untuk mengutamakan kesehatan pasien tanpa memandang mereka mampu membayar atau tidaknya. Terlihat dari menelantarkan pasien yang bernama Jane karena dia didiagnosa yang lama untuk kanker otak stadium 4 dan pasien juga resah karena biaya pengobatannya yang sangat mahal, sehingga ia sendiri merasa tidak percaya kepada dokter. Terus ada accountable, di mana Dr. Morey Kaplan melakukan malpraktik karena melakukan kesalahan selama prosedur sehingga pasien mengalami masalah dalam berbicara dan menyebabkan terganggunya kualitas hidup. Kurangnya sikap profesional ataupun akuntabilitas profesi karena tidak bersedia bertanggung jawab atas tindakannya. Berbeda halnya dengan Dr. Mike, dia tidak mau menjadi saksi atau memberikan kesaksian palsu. Walaupun dia akan tetap dalam masalah, tapi dia siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terus ada namanya altruism, di mana Dr. Ellie mau melakukan operasi, dia langsung melakukan proses operasi keesokan harinya, walaupun itu menunjukkan waktu libur untuk bekerja di rumah sakit, yaitu mementingkan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Terus ada juga honor atau integrity. Dalam film tidak ada ditampilkan mengenai pembayaran ataupun praktik medik. Terus ada juga respect for other, di mana dalam film adegan awal Dr. Mike tidak pernah memberikan empati kepada pasien. Dia hanya mengira pekerjaan sebatas memotong, memperbaiki, dan menutup sayatan.
ketika pasien ingin bercerita, dia lebih menunjukkan sikap sombong dan acuhnya. Begitu juga dengan si Dr. Abbott. Terus juga ada personal commitment, di mana melakukan belajar sepanjang hayat dibuktikan ketika Mike selesai operasi. Dia menghabiskan waktunya untuk membaca buku. Terus juga ada aspek humaniora, di mana humanisme adalah suatu penghargaan kepada pasien sebagai individu, menunjukkan belas kasih dan pengertian akan rasa takut dan khawatir dalam diri pasien. Terus menyatakan komunikasi yang berarti kepada pasien sebagai seorang ataupun bukan sebagai penyakitnya. Dalam kasus ini ditunjukkan sikap dari para dokter kepada Mike ketika akan melakukan operasi dengan memutarkan lagu kesukaan pasien, memahami rasa gugupnya dan takut pasien dan membuat perasaan pasien lebih tenang selama operasi sehingga operasinya lancar. Terus menjumpai kamar pasien dan mengatakan kabar baik dengan baik dan bersahabat tentang adanya donor jantung sehingga anak pasien pun bahagia. Terus ada pun juga aspek hukumnya di mana terkait kasus malpraktik Dr. Murray, Kaplan harus melakukan ganti rugi atas kelalaiannya. Ada di pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan ataupun kelalaian dilakukan tenaga kesehatan. Terus ada juga pasal nomor 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, di mana dokter dan dokter gigi berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasionalnya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri yang ketiga. Adapun hak pasien saat menjalani perawatan di rumah sakit dijamin undang-undang, yakni melalui pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Pasal ini menyebutkan ada 18 hal yang menjadi hak pasien, yaitu memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi, mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan, memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya, peraturan yang berlaku di rumah sakit, lalu meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada pasien lain atau dokter lain yang mempunyai surat izin atau SIP, baik di dalam maupun di luar rumah sakit, mendapat privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya, mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tinjauan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan, lalu memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya, didampingi keluarga dalam keadaan kritis, lalu menjalani ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianut masing-masing atau si pasiennya, lalu memperoleh keamanan dan keselamatan diri selama dalam perawatan di rumah sakit, mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya, menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, lalu menggugat atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata atau pidana, lalu mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran juga merupakan undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pasien. Hak-hak pasien diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Yaitu mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3, lalu meminta pendapat dokter atau dokter lain, mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, dan menolak tindakan medis, lalu mendapatkan isi rekaman medis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kelima yang dibawakan oleh Fauzi Alfian. Baiklah, selain mengatur hak pasien, peraturan Undang-Undang Nomor 44 2009 tentang rumah sakit juga mengatur kewajiban rumah sakit yang dijelaskan di pasal 29 yakni sebagai berikut, yaitu memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif yang mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
lalu memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya, lalu berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya, lalu menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. Dan untuk melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, yaitu ada ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. Lalu melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien. Lalu menyelenggarakan rekam medis dan menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lansia, dan melaksanakan sistem rujukan. Dan menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban seorang pasien, dan menghormati dan melindungi hak-hak pasien, melaksanakan etika rumah sakit, dan memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana, dan lalu melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional, dan membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya, lalu menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit atau hospital bylaws, melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas, dan memperlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. Sepertinya teman-teman tahu rokok itu berbahaya. Lalu untuk undang-undang praktik kedokteran atau administratif dan substantif yang terkait tindakan atau perlakuan medis, itu ada perizinan praktek, SIP dan STR, wajib simpan rahasia kedokteran, informed consent, dan merujuk ke dokter yang lebih ahli, pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan, menambah pengetahuan dan mengikuti perkembangan. Lalu kalau untuk pelanggaran kewajiban pintu masuk terjadinya malpraktik medis baik secara perdata, pidana, dan administrasi. Baiklah, mungkin ini saja review dari film The Doctor 1991 dari kelompok kami, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.